Halo guys, selamat datang di channel teman insomnia. Kali ini saya akan membawakan alur cerita yang berjudul Ip Man 3. Film ini adalah lanjutan dari film Ip Man 2. Seperti apa filmnya? Langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Film diawali pertemuan antara Guru Ip dan Bruce Lee, di mana Bruce Lee menagih janji Guru Ip yang ingin mengajarkan kungfu kepada Bruce Lee. Ya, siapa yang tidak mengenal Bruce Lee? Ia adalah petarung handal dari Cina. Bahkan nama Bruce Lee lebih dikenal ketimbang gurunya Ip Man. Di situ Guru Ip mengetes kemampuan Bruce Lee. Dengan kemampuan seadanya, Bruce Lee mencoba menunjukkan bahwa ia bisa kungfu. Dan terjadilah sedikit pertarungan kecil antara Guru Ip dan Bruce Lee. Guru Ip pun membukakan pintu, entah apa maksudnya, tetapi Bruce Lee merasa ia telah diusir. Ini adalah tempat sekolah anak bungsu Guru Ip. Terjadi pertarungan kecil antara anak Guru Ip Man dan Guru Tuan Fung. Tuan Fung juga ahli Wing Chun. Guru Ip dan Tuan Fung dipanggil ke sekolah, akan tetapi Tuan Fung tidak bisa datang dikarenakan sedang bekerja narik becak. Cheng Fung pun dibawa ke rumah Guru Ip. Di sana Cheng Fung diajak makan malam bersama. Kemudian ayah Cheng Fung datang ke rumah Guru Ip. Hal yang tidak terduga dikatakan oleh Tuan Fung bahwa suatu saat Tuan Fung ingin bertarung dengan Guru Ip Man. Ini adalah Mike Tyson. Ia pemilik tempat judi terbesar di Hong Kong. Ia berniat memperluas tempat judinya. Mike Tyson ingin menjadikan sekolah anak Guru Ip Man sebagai tempat perjudian. Singkat cerita, anak buah Mike Tyson mendatangi kepala sekolah dengan niat ingin membeli sekolahan tersebut, akan tetapi sekolah pun diancam, bahkan ia diintimidasi supaya mau menjual sekolahnya. Mendengar ada keributan di sekolahan, Guru Ip pun mendatangi para penjahat tersebut, kemudian menghajar para penjahat tersebut dan mereka berhasil diusir. Merasa sekolahan tidak aman, Guru Ip berinisiatif untuk menjaga sekolah 24 jam. Dan benar saja, para penjahat itu pun datang tengah malam untuk membakar sekolahan tersebut. Guru Ip pun dan murid-muridnya sudah siap menghalau tindakan anarkis mereka. Hingga terjadi pertarungan antara Guru Ip dan murid-muridnya melawan para penjahat tersebut. Meski berhasil mengalahkan, akan tetapi terjadi kerusakan fasilitas di sekolahan tersebut. Karena sibuk menjaga sekolahan, Guru Ip tidak ada waktu untuk bersama keluarga. Hingga pada suatu hari, sang istri pun terkena kanker. Guru Ip pun tidak mengetahui hal itu karena Guru Ip sibuk menjaga sekolahan. Para penjahat pun tidak berhenti untuk merebut sekolahan itu untuk dijadikan tempat perjudian. Mereka pun beraksi dengan menculik para murid di sekolahan tersebut, salah satunya Acing, anak Guru Ip Man. Guru Ip Man yang mendengar hal tersebut sangat marah. Ia mendatangi markas mereka dengan tujuan untuk menyelamatkan anak-anak tersebut.
Tetapi Guru Yip tidak berdaya ketika anaknya diancam akan dibunuh. Guru Yip pun sampai bersujud supaya anaknya tidak dibunuh. Di situ Guru Yip merasa tidak berdaya, bahkan ditertawakan oleh para bajingan tersebut. Hingga terjadi pertarungan antara Guru Yip Man melawan orang satu kampung. Dengan kelincahannya, Guru Yip berhasil merebut anaknya dan berhasil menyelamatkannya. Hingga polisi pun datang dan berhasil meringkus semua para penjahat tersebut. Guru Yip pulang dengan membawa anaknya. Sampai di rumah, Guru Yip ditampar sang istri karena dianggap tidak bisa melindungi Acing. Sang istri pun menangis dan menceritakan kondisi yang sebenarnya, bahwa ia sebenarnya terkena kanker. Suasana sangat haru. Guru Yip berjanji akan selalu bersama sang istri. Situasi pun belum aman. Mike Tyson pun menyuruh seseorang untuk membunuh Guru Yip. Dan benar saja, saat Guru Yip sedang mengantar istrinya berobat, Guru Yip tiba-tiba dihampiri sosok laki-laki berbadan kekar dan bertato berambut panjang. Ia masuk lift bersama Guru Yip dan istrinya, dan terjadilah pertarungan. Di situ, dengan kemampuannya, Guru Yip berhasil mengalahkannya. Karena telah mengancam keselamatan sang istri, Guru Yip berinisiatif mendatangi bos besar Mike Tyson untuk menantangnya bertarung. Guru Yip diberi waktu 3 menit. Jika Guru Yip berhasil menghalau semua serangan, maka sang bos besar akan berhenti untuk mengusik atau mengganggu Guru Yip Man. Dan benar saja, Guru Yip berhasil menghalau segala serangan. Sang bos besar pun mengakui kekalahannya dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Semua terlihat sudah sangat aman. Namun di sisi lain, Tuan Fung ingin mendirikan perguruan Wing Chun. Akan tetapi ia harus mengalahkan Guru Yip, sang Raja Wing Chun, agar bisa mendirikan sekolahan Wing Chun. Hingga pada akhirnya Guru Yip ditantang bertarung oleh Tuan Fung. Pertarungan itu akan dihadiri oleh para wartawan dan perguruan kungfu lain. Barang siapa yang memenangkan pertarungan tersebut, ia adalah pemilik resmi perguruan Wing Chun. Guru Yip yang sudah berjanji kepada sang istri untuk selalu bersamanya, ia mengabaikan pertarungan tersebut dan lebih memilih menghabiskan waktu bersama sang istri. Dan diangkatlah Tuan Fung sebagai pemilik perguruan Wing Chun yang resmi menggantikan Guru Yip Man. Karena Guru Yip Man tidak datang, Guru Yip Man dianggap sudah kalah. Hingga pada suatu hari, sang istri merasa Guru Yip harus merebut perguruan Wing Chun tersebut. Dan sang istri memperbolehkan Guru Yip untuk bertarung melawan Tuan Fung. Guru Yip dan istrinya pun mendatangi sekolahan Wing Chun milik Tuan Fung. Guru Yip menantang bertarung, siapa yang menang ialah yang berhak mendirikan sekolahan Wing Chun. Akan tetapi pertarungan tersebut tidak ada yang menyaksikan, hanya mereka berdua saja yang mengetahuinya.
tanpa diketahui oleh wartawan dan orang lain. Terjadilah perkelahian hebat antara Guru Yip Man dan Tuan Fung. Hingga pada akhirnya Guru Yip berhasil mengalahkannya. Merasa sudah kalah, Tuan Fung lalu menghancurkan plakat sekolah miliknya dan mengakui Wing Chun Guru Yip lah yang lebih hebat dan berhak mendirikan sekolahan Wing Chun. Kemenangan Guru Yip membawa angin segar untuk perguruan Wing Chun dan film pun berakhir. Sebagai